Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4 Zaid dan kelas 4 Halid. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Masih di tema 5 pahlawanku, kita memasuki subtema 3 dengan judul Sikap Kepahlawanan. Subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 atau kalian juga bisa sambil buka buku tebal tematik 4E halaman 73 sampai 89. Apakah kalian tahu ada berapa jenis cermin? Berapa? Ya, 3 jenis cermin. Cermin datar kita bisa jumpai pada cermin rias. Kedua, cermin cekung atau konkav bisa kita jumpai pada sendok bagian dalam. Ketiga, cermin cembung atau konveks. Bisa kita lihat di gambar ya, contohnya adalah cermin di persimpangan jalan. Dan juga sendok pada bagian luar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Sifat bayangan pada cermin datar adalah yang pertama, maya atau semu. Artinya, bayangan bisa dilihat ke dalam cermin, akan tetapi pada tempat bayangan tidak ditemukan cahaya pantul. Bayangan seolah-olah di belakang cermin. Sifat bayangan yang kedua adalah tegak. Artinya, bagian kepala akan tetap berada pada kepala dan kaki akan tetap pada kaki. Sifat berikutnya adalah bayangan sama besar dengan benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak yang dihasilkan antara benda dengan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dengan bayangan. Sifat selanjutnya adalah bayangan terbalik kanan dan kiri. Bayangan seolah-olah memegang sisir di tangan kiri. Yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Sifat bayangan cermin cembung. Yang pertama, bayangannya bersifat maya. Artinya tidak nyata atau semu. Yang kedua, bayangannya bersifat tegak. Yang ketiga yaitu bayangannya lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Contoh cermin cembung yaitu yang pertama adalah spion motor maupun mobil. Yang kedua, bagian sendok stainless yang melengkung keluar, yang cembung. Yang ketiga yaitu cermin yang berada di perempatan atau pertigaan jalan raya. Kemudian yang keempat adalah loop. Yang ketiga adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke dalam. Kalau cembung melengkung keluar, sedangkan cekung adalah melengkung ke dalam. Sifat bayangan cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung tergantung letak benda terhadap cerminnya. Yang pertama, jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya adalah tegak, lebih besar, dan bersifat semu atau maya. Sedangkan jika benda jauh dari cermin, maka bayangan benda bersifat nyata, lebih besar, dan terbalik. Contoh cermin cekung, yaitu berada di reflektor lampu mobil, kemudian lampu senter, kemudian bagian sendok stainless yang melengkung ke dalam, kemudian yang keempat yang digunakan pada alat mikroskop. Tahukah kamu tentang kapal selam? Ya, kamu lihat di gambar ya. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, digunakan untuk keperluan militer melihat pemandangan di bawah laut. Kapal selam ini dilengkapi dengan periskop. Periskop berfungsi untuk melihat pemandangan di sekeliling kapal hingga di atas permukaan laut. Periskop terdiri dari 2 buah cermin datar. Kamu amati di gambar ya. Pakai lem tembak agar lebih cepat kering. Jika tidak ada, kalian bisa memakai lem biasa atau bisa juga lakban atau selotip.
Nah, sudah seperti ini, sekarang kita tinggal memasang cerminnya. Untuk cermin, kita pasang saling berhadapan ya teman-teman, dan posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Oke, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang kita coba penggunaannya ya. Di sini kalian bisa lihat situasi di luar melalui lubang cermin ini. Prinsip kerja periskop ini adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Periskop ini menerapkan sifat cahaya, yaitu pemantulan. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan periskop sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, antara lain ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan tegak seperti bendanya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP. Kita akan menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Perhatikan pada not angka di gambar ya. Jika ada tanda titik di bawah angka artinya bernada rendah. Jika terdapat titik di atas angka artinya nada tinggi. Terakhir adalah muatan IPS. Nah, ini ada peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Sultan Hasanuddin, pemimpin Kerajaan Goa yang memiliki julukan ayam jantan dari timur. Kemudian, di gambar ada Hayam Wuruk beserta patihnya, atau Gajah Mada. Mereka adalah pemimpin kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk sebagai raja di kerajaan Majapahit berhasil memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya pun sejahtera. Kemudian Gajah Mada dengan tekadnya dia berhasil mempersatukan berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya akan ditampilkan tokoh pahlawan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Tokoh pahlawan yang kedua adalah Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Seseorang juga bisa disebut sebagai pahlawan jika dia berjuang untuk kepentingan orang banyak. Contohnya adalah Dr. Lee Darmawan. Nah, apakah kamu mengenal pahlawan ini? Namanya adalah Kapitan Patimura. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mempelajari tematik.
tema 4E. Jagalah kesehatan dan ibadah di rumah ya, tetap semangat dan beraktivitas dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.